Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan yang pernah berjaya pada masanya. Bahkan, dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan yang mampu menyatukan seluruh Nusantara. Sehingga tak heran jika sampai saat ini nama Majapahit masih menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Selain mempunyai catatan sejarah yang mengagumkan, Majapahit juga menyisakan berbagai peninggalan yang masih dapat dikenang hingga saat ini. Salah satunya adalah ditemukan banyaknya candi-candi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 5 di antara candi-candi tersebut ternyata terdapat di Sidoarjo, Jawa Timur. Berikut ini merupakan 5 candi peninggalan kerajaan Majapahit di Sidoarjo yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat. 1. Candi Pari. Sesuai dengan namanya, Candi Pari berlokasi di Jalan Purbakala Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Berdasarkan catatan sejarah, Candi Pari merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang dibangun pada sekitar tahun 1371 Masehi, yaitu pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Candi Pari ditemukan pada tahun 1906 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hingga kemudian dipugar pada tahun 1992 dan 1996. 2. Candi Darmo. Candi Darmo merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang terletak di Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Candi Darmo pada dasarnya adalah bangunan gapura atau pintu gerbang yang berbentuk gapura paduraksa atau gapura yang bagian atapnya menjadi satu. Candi Tawangalun. Meskipun kurang terlihat megah seperti candi pada umumnya, Candi Tawangalun merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang berlokasi di Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Area sekitar Candi Tawangalun terlihat cukup tenang. Bahkan tidak jauh dari lokasi tersebut, pengunjung juga dapat menemukan keberadaan semburan lumpur semacam lumpur lapindo. Candi Sumur. Candi Sumur merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang ditemukan pada tanggal 10 Oktober tahun 1906. Kemudian, dipugar 3 kali di tahun 1999, 2001 dan 2002. Dinamakan Candi Sumur karena bagian dalamnya terdapat sebuah sumur yang saat ini telah mengering. Lokasinya berada di Desa Candi Pari Kulon, Kecamatan Porong, Sidoarjo. 5. Candi Lemah Duwur. Berdasarkan catatan sejarah, Candi Lemah Duwur dibangun pada masa kerajaan Majapahit. Kini lokasi candi tersebut berada di Pamotan, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Dinamakan Candi Lemah Duwur karena lokasi candi tersebut pada saat itu berada di dataran yang tanahnya lebih tinggi dari sekitarnya. Kerajaan Majapahit merupakan satu di antara kerajaan besar di negeri ini. Saking besarnya, penentuan ibu kota maupun pusat kota ini masih saja menjadi perdebatan tanpa ujung. Banyak sekali candi maupun prasasti yang menjadi bukti-bukti kebesarannya, mulai dari yang banyak diketahui orang hingga yang sangat sedikit diketahui. Setelah kita membahas beberapa situs di Mojokerto dan Sidoarjo yang baru saja ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah, satu di antara situs yang akan kita bahas secara detail kali ini adalah Candi Lemah Duwur.
Candi ini diperkirakan sebagai peninggalan kerajaan Majapahit. Meskipun menjadi tempat bersejarah dari kerajaan besar, tidak banyak orang yang tahu tentang keberadaan candi ini. Hal ini disebabkan oleh lokasinya yang cukup terpencil dan di tengah area persawahan yang mungkin dianggap sebagai tempat petani berteduh atau malah dikira makam angker. Padahal, keterpencilan ini yang membuat candi ini terlihat unik. Selain unik, keterpencilannya juga mengundang pesona mistik menurut penduduk setempat. Kok bisa? Hal ini disebabkan oleh lokasinya yang cukup terpencil dan di tengah area persawahan yang mungkin dianggap sebagai tempat petani berteduh atau malah dikira makam angker. Padahal, keterpencilan ini yang membuat candi ini terlihat unik. Selain unik, keterpencilannya juga mengundang pesona mistik menurut penduduk setempat. Kok bisa? Tempat healing, tempat peribadatan, tempat bersih desa, hingga sarang ular. Candi Lemah Dhuwur terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Akses jalan menuju candi ini sebenarnya cukup baik tidak makadam, namun lebar jalannya memang sedikit menyempit karena berada di area perkampungan. Selain itu, tak ada area parkir yang disediakan, sehingga jika membawa mobil atau sejenisnya akan kesulitan. Jika gowes atau bersepeda motor, sepedanya dapat diparkir di depan area candi yang telah dibuatkan jalan setapak berpaving karena candi berada tepat di tengah-tengah kompleks persawahan. Di luar hal yang telah disebutkan, candi ini benar-benar sangat memesona. Area persawahan yang hijau, semilir angin yang sejuk, keberadaan dua pohon yang sangat besar seolah menjadi payung yang meneduhkan, serta kegagahan Gunung Penanggungan menjadi kombinasi paripurna untuk menjadikan candi ini sebagai tempat healing yang ramah di kantong sejauh ini masih gratis. Menurut Mas Didik Setiawan selaku juru pelihara candi ini, Candi Lemah Dhuwur merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang sudah ditemukan sejak zaman Hindia Belanda. Dulunya candi ini digunakan sebagai tempat peribadatan. Hal ini dapat dilihat dari letak area masuk candi yang menghadap ke Gunung Penanggungan, jelas Mas Didik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Benbaum tahun 2006 bahwa gunung memang memiliki sakralitas sendiri sebab mitos tentang gunung sebagai tempat bersemayam para dewa. Penamaan Candi Lemah Dhuwur sendiri dilatar belakangi oleh letak area candi yang berada di atas dibandingkan dengan area sekitarnya. Lemah dalam bahasa Jawa berarti tanah, sedangkan dhuwur berarti tinggi atau atas. Cukup masuk akal jika dulunya tempat ini dijadikan tempat peribadatan, karena letaknya yang paling tinggi dibandingkan dengan area di sekitarnya. Bentuk candi ini sangat sederhana, yakni sebuah bangunan persegi 4 yang sudah banyak mengalami keruntuhan. Mas Didik menyebutkan bahwa bangunan candi ini hanya tinggal separuhnya saja. Karena belum mengalami pemugaran oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Candi Lemah Dhuwur dapat saya nikmati masih dalam bentuk aslinya disusun apa adanya. Bata merah yang menjadi bahan dasar bangunan candi ini benar-benar berukuran jumbo. Standar ukuran batu bata merah adalah panjang 19 hingga 25 cm, lebar 9 hingga 13 cm, dan tebal 5 hingga 8 cm. Sementara bata merah Candi Lemah Dhuwur memiliki panjang 37 cm, lebar 24 cm, dan tebal 10 cm. Tak heran jika ketika kali pertama ditemukan, banyak beberapa penduduk yang mengambilnya untuk kepentingan pribadi. Karena ini situs penting, penduduk menguruknya kembali dan digali lagi beberapa waktu sesudahnya untuk dijadikan tempat pelaksanaan bersih desa, ungkap Mas Didik. Mas Didik juga menambahkan bahwa sudah lama candi ini memang tak lagi dijadikan tempat pelaksanaan bersih desa, namun tidak lama sebelum ini sempat dijadikan tempat memohon doa kepada Sang Pencipta oleh penduduk sekitar gegara sawah diserang hama tikus. Sebenarnya bukan hanya tikus yang menghuni area ini, di sekitar Candi Lemah Dhuwur juga banyak saya temui lubang-lubang yang menurut Mas Didik merupakan lubang ular. Karena berada di tengah sawah, saya sarankan kepada setiap pengunjung untuk berhati-hati dengan keberadaan ular sendok atau kobra Jawa. Banyak pengunjung yang menemui kulit ular sendok saat kesini, jelas Mas Didik. Agaknya nasihat bijak itu memang benar, setiap hal indah selalu menyimpan sisi luka, begitu pula sebaliknya. Di balik keindahan panorama Candi Lemah Dhuwur, ada ular yang harus diwaspadai keberadaannya.
Mitos ular dan benda-benda dari emas. Ketika mengunjungi candi ini, saya juga sempat bertemu dengan seorang ibu-ibu yang hendak berangkat ke sawah. Saya sempatkan bertanya-tanya sekilas tentang Candi Lemah Duhur. Ibu ini menceritakan bahwa Candi Lemah Duhur dijaga oleh seekor ular besar yang dijuluki ular kendang. Tak hanya itu, katanya ia dulu sempat melihat ada keris bergagang putih di area pohon mangga dan pohon trembesi di komplek candi ini. Selain itu, di sini juga ada bokor emas atau mangkuk terbuat dari emas dan boneka kencana terbuat dari emas juga, tuturnya. Mitos-mitos tersebut dikuatkan dengan keberadaan dupa di dekat batu kecil yang terlihat seperti tempat pelaksanaan ritual. Batu kecil tersebut terletak di bawah pohon mangga tua yang berada di area paling atas. Ibu-ibu tersebut juga menceritakan bahwa di hari-hari tertentu banyak orang-orang yang berziarah ke tempat ini dengan membawa semacam sesajen. Sisi mistik Candi Lemah Duhur memang sangat mudah terbentuk gegara lokasinya yang berada di tengah sawah juga keberadaan dua pohon tua yang menaunginya. Konon katanya, pohon-pohon tua memang sangat disukai oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Dulu ketika proses penyusunan batu bata candi ini, banyak masyarakat yang kepalanya pusing setelah selesai menyusunnya, ujar ibu-ibu tersebut. Pada akhirnya, saya lebih sepakat dengan pandangan Roland Barthes tahun 1991 dalam mitologis bahwa mitos adalah laku percaya. Artinya, mitos memang bukan hal yang perlu dibuktikan benar atau salahnya, karena manusia bebas memilih percaya atau tidak, bukan urusan mitos itu benar atau mitos itu salah, tetapi mitos itu kupercayai atau tidak. Kelima candi di atas sangat cocok dijadikan sebagai referensi liburan bersejarah yang dapat menambah wawasan pengetahuan masa lampau, terutama tentang Kerajaan Majapahit. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita tentang peninggalan kerajaan yang ada di Nusantara kita. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.